Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara ion elektron atau setengah reaksi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat kerangka reaksi ion dari redoks saja. Kedua, pisahkan setengah reduksi dan setengah oksidasi. Keempat, samakan jumlah atom kiri dan kanan, tapi hanya yang redoks saja. Keempat, samakan O dan H sesuai suasana. Caranya sama persis seperti cara PBO. Kelima, samakan muatan dengan penambahan elektron, kali silang, lalu jumlahkan. Dan enam, kembalikan lagi ke bentuk semula. Dan itu utamanya adalah di sini kita menggunakan cara ion elektron, maka reaksinya harus sudah dalam keadaan bentuk ion dan dalam keadaan bentuk ion. Jadi kalau misalnya soalnya dalam bentuk rumus, maka kita harus menjadikan dia ke dalam bentuk ion. Contoh reaksi MnO4- ditambah C2O42- menghasilkan Mn2+ dan CO2. Langkah pertama, kita buat kerangka reaksi ion dari redoks saja. Nah, soal ini sudah berbentuk ion. Jadi, kita tidak usah mengubah lagi menjadi ion. Ya, langsung ke langkah nomor 2. Pisahkan setengah reduksi dan setengah oksidasi. Untuk mengetahui mana yang reduksi dan mana yang oksidasi, kita tinggal melihat pengertian dari reduksi dan oksidasi, yaitu kenaikan biloks atau penurunan biloks, atau kita menggunakan patokan oksigen. Nah, di sini siapa saja unsur yang berubah biloksnya? Ya, seperti biasa, unsur yang berubah biloksnya biasanya yang tidak ada di aturan biloks atau yang berubah menjadi unsur bebas. Nah, di sini kita lihat bahwa yang berubah biloksnya ada Mn, kemudian ada C. Maka kita perhatikan tulis Mn saja ya. Jadi Mn kita pisahkan. Mn sebelum MnO4- berubah menjadi Mn2+. Kemudian unsur karbon C2O4- berubah menjadi CO2. Untuk MnO4- berubah menjadi Mn2+, ini biloksnya turun atau dia melepaskan oksigen, maka reaksinya reduksi. Kemudian untuk yang bawahnya biloksnya naik, bisa kita cari dia biloksnya naik, maka ini kita tuliskan oksidasi. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, samakan jumlah atom kiri dan kanan, tapi hanya yang redoks saja. Tadi sudah kita ketahui bahwa di reduksi yang redoks saja adalah MnO4-. Kita perhatikan MnO4- berubah menjadi Mn2+. Mn di sebelah kiri ada 1, di kanan juga 1. Kemudian untuk reaksi oksidasinya, C2O4- atau ion oksalat berubah menjadi CO2. Perhatikan unsur C. Di C2O42- C-nya ada 2. Di CO2 C-nya ada 1. Maka kita samakan jumlahnya kiri dan kanan, berarti C-nya di sebelah kanan kita kalikan 2. Langkah keempat, samakan O dan H sesuai suasana. Jadi untuk reduksi kita lihat MnO4 berubah menjadi Mn2+. Ya, kita lihat bahwa di sebelah kiri ada 4 O dan di sebelah kanan tidak ada. Maka ini kelebihan berapa O di sebelah kiri? Ya, kelebihan 4 oksigen di sebelah kiri. Sesuai dengan tabel di sebelah sini, oh iya ini suasananya suasana asam ya. Jadi ada keterangannya, untuk suasana asam karena kelebihan O sebelah kiri, maka kita tambahkan. Jadi kalau suasana
asam, kelebihan O di sebelah kiri, maka kita tambahkan H2O di sebelah kanan sebanyak jumlah O-nya, sebanyak jumlah kelebihan O-nya. Karena kelebihan 4O di kiri, maka kita tambahkan 4H2O di sebelah kanan. Kalau 1H2O sebelah kanan, maka sebelah kirinya nanti kita tambahkan 2H plus di kiri. Kalau O-nya yang kelebihan adalah 4, maka kita tambahkan berapa H plus di kiri? Ya betul, 8H plus. Ya ini agak kemudian untuk oksidasinya kita lihat C2O4 2- menjadi 2CO2. Oke, di sebelah kiri O-nya ada 4, di kanan juga ada 4, 2 kali 2. Maka sudah sama, maka tidak perlu kita tambahkan O dan H2O lagi. Langkah nomor 5, samakan muatan dengan penambahan elektron. Kemudian kali silang lalu jumlahkan. Oke, kita tuliskan kembali untuk reduksi di sini. Kita lihat muatannya, MnO4-. Ini menyumbang muatan elektron -1, karena ini min ya. Kemudian ditambah 8H+, berarti menyumbang muatan 8 kali plus 1, berarti plus 8. Maka total di sebelah kiri ada plus 7. Kemudian di kanan menghasilkan Mn2+, berarti menyumbang muatan plus 2. Ditambah 4H2O, karena dia molekul 4H2O berarti 0, maka di kanan itu totalnya plus 2. Maka perbedaannya berapa? Plus 7 dengan plus 2. Plus 7 dengan plus 2. Perbedaannya adalah 5. Maka kita tambahkan 5 elektron. Di sebelah mana elektron itu adalah sesuatu yang bermuatan negatif. Nah, makanya kita tambahkan 5 elektron di sebelah kiri. Karena elektron negatif. Jadi nanti plus 7 ditambah min 5, jadi plus 2, sama-sama plus 2 sebelah kiri. Kemudian untuk oksidasinya, C2O4 2-, berarti ini menyumbang min 2. Kemudian menghasilkan 2CO2. CO2 itu molekul, berarti muatannya 0. Oke, sebelah kiri min 2, sebelah kanan 0, berarti perbedaannya 2. Maka tambahkan 2 elektron. Di sebelah mana kita lihat? Elektron itu adalah sesuatu yang bermuatan negatif, berarti di sebelah kanan. Itu dengan penambahan elektron, kemudian kita kali silang. Kali silang atau tujuan kali silang adalah untuk menyamakan muatan reduksi dan oksidasi. Yang elektron yang ditangkap sama yang dilepas. Oke, ini 5 elektron, yang ditangkap 5 elektron, yang dilepas 2 elektron, berarti kan beda. Maka di sebelah kiri kita kali 5, karena sebelah kanan nggak muat, jadi kali 5. Kali 2 ya, bukan kali 5. Ini kali 2, berarti ini kali 5. Ya, maka nanti kita jumlahkan, kemudian dikali silang sudah ya, kemudian dikali 5 kita jumlahkan, terakhir kita jumlahkan. Oke, ini dikali 2 berarti MnO4 minnya dikali 2, maka kita jumlahkan menjadi 2MnO4 min yang sebelah kiri dengan sebelah kiri. Kemudian C2O4 2-nya dikali 5 ditambah 5 C2O4 2-. Kemudian H plusnya dikali 2, maka tambah 16 H plus. Total di kiri. Kemudian di kanannya, karena nggak muat ditulis di bawah ya. Sebelah kanan Mn2 plus dikali 2. Jadi kita tulis 2 Mn2 plus. Ditambah CO2-nya dikali 5, berarti 10 CO2. Kemudian ditambahkan H2O-nya 8. Ini karena 4 dikali 2 ya, 8 H2O. Kemudian elektronnya gimana? Elektronnya ini 5 dikali 2 10, di sebelah kiri 10, kemudian yang oksidasi
Ini dikali 2, 10. 10 sama 10 di kiri dengan di kanan, maka nanti bisa dicoret. Jadi elektronnya habis, hilang. Jika soalnya berbentuk ion, maka kita cukupkan sampai langkah nomor 5 saja. Langkah nomor 6 itu khusus untuk soal dalam bentuk rumus, seperti yang akan kita contohkan berikut. Ya, soal selanjutnya, kalau misalnya soalnya berbentuk rumus seperti ini, maka kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu buat kerangka reaksi ion dari redoks saja. Ya, jadi reaksi yang pertama ini kita langkah nomor 1, bagaimana caranya? Jadi kita lihat unsur yang berubah biloksnya. Biasanya yang tidak ada di aturan biloks. Ini banyak banget unsur-unsurnya. Yang kita cari adalah yang tidak ada di aturan biloks. Siapakah dia? Yaitu Mn. Jadi kita lihat Mn sebelum dan sesudah ada di mana. Kemudian di H2C24 ya ada C. Kita lihat C di H2C24 sebelum dan sesudah di CO2. Ya. Kemudian kalau di H2SO4 ada S, tetapi di sini kita lihat bahwa SO4 itu tetap di kiri dan di kanan sama-sama SO4. Maka kita lewatkan saja. Nah, kemudian di KMNO4 ini kita ambil ionnya saja. Ini kan dalam bentuk molekul rumus. Jadi, kalau misalnya reaksinya rumus seperti ini, maka kita bikin dia menjadi ion. KMNO4 itu kalau kita pisahkan ada K+ sama MnO4-. Maka kita ambil MnO4-. Kemudian H2CO24 di sini ada, kalau kita pisahkan menjadi 2H+ sama C2O4-. Maka kita ambil C2O42-nya. Ini kita ambil MnO4-. Kemudian di sebelahnya MnSO4. Ini kalau kita pisahkan dia terdiri dari Mn2+ dengan SO4 2-. Maka kita ambil Mn2+-nya. Kemudian di CO2, karena dia berbentuk, ini tidak bisa diionkan, ini biasanya gas. Untuk gas, ya ada catatan, untuk rumus yang berbentuk solid, berbentuk gas, berbentuk liquid, ini tidak bisa diionkan. Jadi kita tulis sesuai dengan rumus asalnya ya. Yang bisa diionkan adalah yang berbentuk aki. Jadi yang bisa diionkan adalah yang berbentuk aki. Ini yang diionkan, yang kita pisahkan. Tetapi untuk yang wujudnya solid, gas, dan liquid, kita tuliskan sesuai dengan rumusnya. Maka untuk CO2 kita tetap tuliskan CO2. Maka soalnya untuk langkah pertamanya, langkah pertama tuliskan kerangka ionnya saja, yaitu reaksinya akan menjadi MnO4- ditambah ini C2O42- berubah menjadi ini Mn2+-nya, Mn-nya kita ambil Mn2+ sama CO2. Ya, seperti contoh reaksi yang sudah kita bahas. Begitu. Jadi ini langkah nomor pertama kalau dia berbentuk rumus seperti ini. Tapi kalau sudah berbentuk ion, langkah pertama kita lewatkan. Oke, tadi sudah kita peroleh jawabannya. Itu 2Mn2+ ya. Jadi ini 2Mn2+, ini 5, ini 2, ini 10. Sudah kita peroleh tadi caranya. Jadi kalau sudah berbentuk ion seperti ini, maka caranya sama. Kemudian kita lanjutkan lagi ke langkah nomor 6. Langkah nomor 6 kita kembalikan lagi ke bentuk semula atau ke bentuk molekul, kemudian cek. Kita sudah mendapatkan koefisiennya masing-masing sebagai berikut. MnO4- koefisiennya 2. Nah, MnO4- adanya di molekul mana? Oh, ada di KMNO4. Maka koefisiennya kita jadikan 2 KMNO4. Kemudian,
Oke, H2 C2O4 2-. Itu ada di H2 C2O4. Koefisiennya berapa? 5. Jadi kita tulis di sini 5. H2SO4-nya belum, nanti akan menyesuaikan. Kemudian Mn2 plusnya. Mn2 plusnya itu berasal dari MnSO4. Koefisiennya 2, maka kita tulis 2 di sini. Kemudian CO2 koefisiennya 10. Oke, CO2 koefisiennya 10. Udah. Nah, yang lain akan menyesuaikan. Kita cek kembali apakah sudah betul atau masih salah. Oke ya. Kita lihat di sini. Oh iya, H2O-nya. Ini tadi kurang ya. Ini plus 8 H2O. Kurang di situ. Iya. Jadi H2O-nya 8. Ya udah, yang belum mana koefisiennya? H2SO4 sama K2SO4. Nah, kita bisa lihat kalau di H2SO4 kita bisa lihat jumlah H dan bisa lihat jumlah SO4. Kalau K2SO4 kita bisa lihat jumlah K atau jumlah SO4. Ya, untuk K2SO4 kita lihat jumlah K ya. Di sebelah kiri K-nya 2 KMNO4. Berarti sebelah kiri K-nya ada 2. Maka sebelah kanan juga harus 2. Nah, berarti koefisiennya berapa? Koefisiennya 1. Kemudian H2SO4, kita bisa lihat H, bisa lihat SO4. Oke, kita lihat H ya. H total di kanan ada berapa? Total di kanan, lihat di H2OH-nya. 8 kali 2 berarti 16. Maka sebelah kiri juga harus 16. Nah, di mana saja ada H? Oh, ternyata di H2C2O4 sudah ada H sebanyak 10. Di kanan ada 16, berarti kurang berapa lagi? Kurang 6. Maka ya, di sini di H2SO4 harus ada 6, maka koefisiennya berapa? 3. Nah, itu langkah ke-6. Ya, demikian contoh dari pembahasan persamaan reaksi redoks dengan cara ion elektron.